masalah pangan nggak akan pernah selesai, mungkin akan terus ada selama kita masih bernafas, kita masih ingin pangan. Nah, konteks di Indonesia tentu saja nanti kewenangan itu menjadi amat penting, memutuskan, mensinkronkan data, memutuskan impor, mengusulkan tindakan yang langsung maupun tidak langsung, atau bahkan mungkin yang saya tunggu-tunggu, kami masyarakat semua tunggu-tunggu sebetulnya ya, bagaimana sinkronisasi dari Badan Pangan ini dengan daerah. Di daerah, di provinsi, kabupaten, kota, Anda tahu ada dinas pangan. Dengan berbagai macam nama, ada dinas ketahanan pangan, ada dinas pangan dan pertanian, ada dinas penyambung dengan penyuluhan, dan konteks itulah yang menjadi tanggung jawab besar dari kepala badan ini. Tapi tanggung jawab yang utuh di tempat lain seperti peningkatan produksi, nah itu ada di Kementerian Pertanian. Perdagangan tetap ada di Kementerian Perdagangan. Dan disinilah keleluasaan atau mungkin fleksibilitas dari Badan Pangan itu untuk melakukan koordinasi. Dan apakah nanti tumpang tindih dengan Kemenko? Saya pikir kok tidak ya, justru beliau tetap harus melapor ke Kemenko menjadi bagian tidak terpisahkan. Misalnya Anda bilang tadi keputusan impor. Nah, keputusan impor itu apakah tetap di Rakortas, apa diputuskan di sini? Nah, saya pikir itu akan dinamika yang akan berjalan ke depan. Kalau mengacu dari Perpres yang ada, yang namanya juga Perpres itu pokok-pokoknya, nanti tergantung pada penerjemahan atau implementasi dari mandat-mandat itu dan kemampuan atau kepiawaian kepala badan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nantinya juga akan berpotensi melahirkan Badan Pangan Nasional di daerah-daerah? Terus terang kemarin kita bahas dengan namanya Pokja Ahli Ketahanan Pangan, saya anggota Pokja Ahli Ketahanan Pangan ya. Di situ disebutkan jangan-jangan bisa menjadi badan vertikal. Seperti Badan POM ada di setiap provinsi, toh. Jangan-jangan seperti itu. Tapi ini sekali lagi, Mas, baru pembahasan awal, baru penerjemahan awal dari diskusi yang berkembang dari Perpres yang ada. Nanti terus terang akan panjang, mungkin akan ramai lah, akan dinamis ceritanya. Saya menduga harus ada hubungan dong, kalau enggak gimana? Dan kejelasan hubungan itu akan menjadi warna tersendiri dari Badan Pangan ini. Tapi memang poinnya adalah pangan adalah urusan wajib bagi daerah, baik kabupaten maupun provinsi wali kota ya. Anda tidak bisa menghindar tentang tanggung jawab pangan. Nah, yang sebaliknya, kalau pertanian itu urusan pilihan, perikanan urusan pilihan. Tapi kalau pangan ya urusan wajib dong. Jangan sampai orang ada kelaparan atau gizi buruk di suatu daerah, bupatinya nggak paham, itu saya pikir nggak benar gitu. Itu yang tanggung jawabnya menjadi sangat melekat, menjadi urusan wajib sesuai dengan Undang-Undang 23 2014. Dan kalau seperti itu, saya berharap bahwa peran serta masyarakat menjadi lebih baik, menjadi lebih setidaknya menyampaikan informasi. Kita belum bicara mengenai sinkronisasi data ya. Kita belum berbicara mengenai bagaimana produktivitas yang lebar, yang disparitasnya antara beberapa daerah di Indonesia, atau bahkan fokus ketergantungannya pada Jawa dan Sumatera misalnya, itu kan kurang baik ya kita dengan negara kepulauan. Atau misalnya karena pangan ini sampai menyangkut produk-produk perikanan, produk-produk peternakan, bukan sekedar yang tanam-menanam saja, ini juga harus menjadi prioritas ke depan, karena dengan konsumsi ikan kita meningkatkan kualitas protein. Kualitas protein tentu saja ketahanan pangan dalam konteks konsumsi menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita masih banyak yang belum memanfaatkan pangan-pangan lokal. Oleh karena itu, relasi pusat dan daerah menjadi kata kunci juga untuk memajukan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.